Film pun dibuka dengan penampakan lokasi kemah, di mana Mickey merasa aneh dengan orang yang sedang menatapinya. Namun temannya Filthy tak menghiraukan, melainkan akan pergi menggoda wanita. Pria itu masih menatapi Mickey, dan dia mendengar keributan Filthy di belakang tenda, lalu memutuskan untuk mendatangi wanita tersebut. Mickey menyapa wanita itu di mana Annie menanyakan keberadaan ibunya, membuat Mickey terheran. Lalu kembali ke tenda, dan menemukan Lifty tergeletak di tanah. Menyadari temannya tewas, terdengar jeritan Amy. Lalu Mickey mendatangi tenda Amy, dan dia menemukan ayahnya Amy telah tewas, sebelum terkejut dengan yang dilihatnya di dalam tenda. Scene berganti dengan Brad yang didatangi sahabatnya Beans, di mana dia diajak untuk pergi berkemah. Namun Brad menolak hal itu. Lalu Beans mengancam Brad agar tidak mengecewakan sahabat lainnya. Ketika tiba di rumah teman mereka, Trim Beans menyatakan bahwa dia menyukai Casey. Lalu Brad melihat keberadaan mantan kekasihnya Scott. Dia juga bertemu dengan Trim dan Ray. Lalu terlihat kemunculan Leo, yang adalah kekasih barunya Scott, di mana dia juga ikut dalam liburan tersebut. Brad kesal pada Beans yang tak memberitahukan hal itu, dan menyesal ikut dalam liburan mereka. Lalu Scott bersama kekasihnya masuk ke dalam mobil, dan kelompok itu pun meninggalkan tempat tersebut. Mereka kehabisan tempat untuk lokasi camping. Lalu Ben setuju untuk mendatangi lokasi yang dijauhi pekemah bernama Eastbound Water, diikuti Brad yang akan kembali ke rumah. Beans dan Casey menenangkan Brad, lalu mereka pun kembali berkendara, diikuti Beans yang menanyakan lokasi camping ke pengelola hutan. Namun mereka dilarang untuk camping di lokasi tersebut. Dia pun kembali ke mobil dan menyatakan bahwa mereka akan tetap camping di wilayah itu. Diikuti Ri yang terheran melihat banyaknya kuburan di hutan tersebut. Terlihat nisan Filthy. Lalu kelompok itu tiba di depan lokasi camping yang terdapat garis polisi. Dan tempat itu telah lama ditutup. Beans mempunyai rencana, yaitu dengan berjalan kaki ke lokasi camping. Lalu dia menenangkan teman lainnya yang merasa ragu. Diikuti mereka yang berjalan memasuki hutan tersebut. Brad teralihkan dengan keberadaan pria aneh yang sedang mengamati kemunculan mereka. Lalu kelompok itu pun mulai mendirikan tenda. Sinyal tak terjangkau di wilayah itu. Lalu Scott cemburu melihat kedekatan Brad dan Casey. Diikuti dia yang mengajak Casey pergi mencari toilet. Namun tak jadi setelah menyadari toiletnya kotor. Disgusting. Ketika kembali ke lokasi tenda, Scott memaksa Luke untuk mendirikan tenda. Lalu kemunculan pria itu menyuruh mereka agar pergi meninggalkan tempat tersebut. Mereka mengabaikan peringatan pria itu, lalu bersantai di pinggir danau, di mana pria itu sedang mengamati mereka dari kejauhan. Casey dan Brad saling tertarik, dan Scott cemburu melihat hal itu. Lalu Trey mengganggu kedekatan mereka. Di malam harinya, Vance keluar dari tenda dengan menggoda Casey. Lalu Scott menunjukkan kemesraannya dengan Leo, membuat Brad kesal dan pergi dari tempat tersebut. Ri merasa ketakutan berada di tempat itu. Namun kekasihnya, Ri menganggap Ri terlalu berlebihan, di mana Vance juga menganggap bahwa Ri sengaja agar liburan mereka berantakan. Brad meluapkan amarahnya di dalam hutan, diikuti makhluk mengerikan yang akan menangkap Brad, namun dia berhasil menghindarinya. Brad tak sengaja menyerang Casey, yang muncul secara tiba-tiba. Lalu dia menceritakan kejadian sosok makhluk itu. Namun Casey menganggap kejadian yang dialami Brad hanyalah halusinasi.
Trim dan Beans menemukan tenda pria itu, di mana terdapat garam di sekitar tenda. Diikuti Brad yang memberitahukan Casey bahwa Scott sebelumnya mempunyai pasangan selain Leo. Brad dan Casey melihat keberadaan mereka yang mendapati buku bergambar makhluk mengerikan. Lalu pria itu mengusir keduanya dan kembali memperbaiki taburan garam di tanah. Ketika di dalam tenda, Brad menyadari Scott sedang beradu gabrot, diikuti yang memanggil-manggil Graham, dan Brad pun keluar mendatanginya. Ray menyatakan ketakutannya berada di tempat ini, dan Bradford menenangkan Ray. Lalu dia mengajak Ben untuk pergi mencari Trim. Why? Come on. Ketika mereka mencari Trim, Ray sempat melihat keberadaan makhluk itu, diikuti mereka yang menemukan Trim telah tewas. There! Beans melihat keberadaan pria itu lalu kakinya terkilir. Kemudian Brad mengarahkan agar mereka kembali ke lokasi tenda, dan teman lainnya panik setelah menyadari Trim telah tewas. Oh my god. Ray menyatakan amarahnya terhadap Beans yang memaksa untuk mendatangi tempat itu, lalu Casey memberitahukan bahwa Beans tak mampu lagi berjalan, membuat mereka dengan terpaksa menunggu pagi. Brad berjaga di luar tenda. Sementara di dalam tenda, Beans menyatakan ketertarikannya kepada Casey, namun Casey menolak untuk dicium. Beans diikuti Brad yang melihat Ray didatangi oleh makhluk tersebut. Scott mengajak Leo kembali beradu gabrot, namun Leo memutuskan untuk memeriksa keributan di luar, di mana dia melihat Ray diserang makhluk itu. Hey guys! Leo kabur menuju gerbang, dan bertemu pria itu yang mengarahkannya untuk kembali. Lalu setibanya di gerbang, Leo diserang oleh makhluk tersebut. Brad memberitahukan kekacauan yang terjadi, membuat masa lalu mereka kembali terungkit. Lalu pria itu mendatangi mereka, namun Scott ketakutan melihatnya dan pergi dari tempat itu. Ketika tiba di danau, makhluk itu akan menyerang Scott, namun pria itu mencegahnya. Lalu mereka pun membawa Scott kembali ke lokasi tenda. Casey mendapati Beans menghilang dari tenda, dan terlihat jejak makhluk itu. Usai menyerang Beans, lalu pria itu menaburkan garam di sekitar tenda, dan menyatakan bahwa makhluk itu sekarang menjadi ganas. Typically it's killed clean. Terungkap dia memburu makhluk itu selama berbulan-bulan, namun belum mengetahui cara untuk membunuhnya. Diikuti Casey yang menyatakan ketakutannya. Scott kesal dengan kedekatan Brad dan Casey, lalu dia berjalan pergi keluar dari lingkaran. Diikuti makhluk itu yang menyerang Scott, di mana jiwanya diserap. Makhluk itu takut pada api, lalu mereka menyadari hal itu. Lalu Brad mempunyai rencana untuk membunuh makhluk itu dengan memancingnya keluar, lalu membakarnya dengan bom molotov. A Molotov cocktail. We have heaps of alcohol. Pria itu menawarkan diri untuk menjadi umpan. Lalu terlihat dia duduk, menunggu kemunculan makhluk itu. Sementara Brad dan Casey menunggu di dalam tenda. Makhluk itu pun mendatangi pria tersebut, dan terjadi pertarungan. Lalu Brad melempari makhluk itu dengan bom molotov, sementara Casey menutup kembali lingkaran. Get out of the circle! Brad mencegah makhluk tersebut yang akhirnya meledak. Lalu dia memindahkan jasad pria itu. Diikuti mereka yang melihat tubuh makhluk itu meleleh karena api. Brad menenangkan Casey, lalu keduanya pergi dari tempat itu. Dan beberapa bulan kemudian, terlihat pekemah lain yang kemping di lokasi tersebut. Hutan itu sekarang aman bagi para pekemah, diikuti penampakan cahaya dari mata makhluk tersebut.